Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan terkait penetapan harga transfer dan perpajakan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yafiil Fadilah NIM 181600211 dan rekan kami Santi Wahyu Hermawan NIM 1816030 dan yang terakhir Selaras Aditya Putri NIM 181600155. Yang pertama, saya menjelaskan terkait penetapan harga transfer. Harga transfer disebut intra-company pricing, intercorporate pricing, interdivisional pricing, atau internal pricing. Harga transfer dibedakan menjadi dua. Yang pertama bersifat netral, yaitu mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni dengan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Yang kedua bersifat motif peyoratif, yang artinya mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Selanjutnya saya membahas terkait metodologi penetapan harga transfer. Yang pertama, metode harga yang tidak terkontrol setara, yang artinya dalam transaksi setara antara perusahaan yang independen atau setara perusahaan dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan. Yang kedua, metode transaksi tidak terkontrol setara, artinya di mana aktiva tidak berwujud yang sama atau serupa dialihkan karena bergantung pada perbandingan pasar. Dan yang ketiga, metode harga jual kembali, artinya menghitung harga transaksi yang wajar dengan diawali harga atas penjualan barang kepada pembeli independen. Yang keempat, metode penentuan biaya plus, artinya apabila barang semi dialihkan antara perusahaan afiliasi luar negeri atau suatu entitas merupakan subkontraktor bagi perusahaan lain. Dan yang kelima, metode laba banding, artinya memperoleh imbalan yang mirip selama beberapa periode waktu tertentu. Terakhir, metode penentuan harga lainnya, artinya menghasilkan ukuran harga wajar yang lebih akurat. Contoh kasus penerapan harga transfer. Perhitungan harga transfer menurut PT Batik Keris dengan menggunakan metode biaya dengan pendekatan biaya penuh standar, ditambah dengan laba yang diharapkan jenis produk kain katun Prisma bulan Januari tahun 2000. Biaya produksi. Pertama, bahan baku 22.000, tenaga kerja langsung 30.000, overhead batik tetap 15.000. Terus dijumlah sama dengan 67.000. Biaya non produksi, biaya administrasi dan umum tetap 22.000, biaya pemasaran variabel 11.000, biaya pemasaran tetap 12.000. Dijumlah hasilnya 65.000. Total biaya penuh pada divisi tekstil adalah 132. Perhitungan presentasi markup, biaya administrasi dan umum 42.000, biaya pemasaran 23.000. Laba yang diharapkan 20% kali 132.000 adalah berjumlah 26.400.000. Jumlah 91.400.000, biaya produksi 67 juta, presentasi markup 136,4%. Perhitungan transfer, biaya produksi 67 juta, markup 136,4% kali 67, hasilnya 91.388, ditambah dengan jumlah penjualan 158.388.000, volume produk yang ditransfer 80,372, harga transfer per meter 1.971. Internasional. Pajak internasional yaitu kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau disebut P3P. Ketentuan dasar mengacu pada konvensi Wina. Dimensi perpajakan. 1. Pertimbangan pajak seharusnya tidak pernah mengendalikan strategi usaha atau bisnis. 2. Perubahan hukum pajak secara konstan membatasi manfaat perencanaan pajak dalam jangka panjang. Metode hak perpajakan internasional. 1. Unilateral, yaitu pemajakan diatur sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan berlaku bagi seluruh masyarakat atau badan internasional. 2. Bilateral, yaitu pemajakan diatur melalui perjanjian antara kedua negara yang mengatur hak pemajakan atas penghasilan warga negara kedua belah pihak. 3. Multilateral, yaitu diatur dengan keputusan yang didasari oleh konvensi internasional dengan hasil untuk kepentingan negara tersebut. Keragaman sistem pajak nasional. Konsep awal. 1. Netralis pajak merupakan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan alokasi sumber daya. 2. Ekuitas pajak merupakan wajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip serupa semestinya membayar pajak yang sama, tetapi terhadap ketidaksetujuan antara bagaimana menginterpretasikan konsep. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pungutan. 3. Pajak
tambahan nilai, 4 pajak perbatasan, 5 pajak transfer atau pengiriman. Sistem administrasi pajak. 1. Sistem klasik merupakan pajak penghasilan perusahaan yang dibayar pada tingkat perusahaan dan pemegang saham. 2. Sistem terintegrasi merupakan pajak penghasilan dan pemegang saham untuk mengurangi dan menghilangkan pajak ganda. Penetapan harga transfer. 1. Faktor pajak. 2. Faktor tarif. 3. Faktor daya saing. 4. Faktor evaluasi kerja. Keanekaragaman sistem pajak nasional. Yang pertama, beban pajak, yaitu semakin banyak perusahaan mengurangi tarif pajak, semakin banyak pula negara yang memperluas dasar pajak perusahaan. Yang kedua, persaingan pajak yang membahayakan dapat berdampak langsung pada kompetisi pajak. Yang ketiga, insentif pajak luar negeri untuk menarik investasi luar negeri, berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya aktiva tetap dari proses industri. Yang keempat, pemajakan terhadap sumber laba dari luar negeri dan pemajakan ganda merupakan anak perusahaan lokal yang memerlukan pendapatan untuk menyediakan jasa yang digunakan atau yang dibutuhkan. Negeri pemajakan ganda. Yang pertama, kredit pajak luar negeri. Yang kedua, pembatasan kredit pajak. Yang ketiga, perjanjian pajak. Yang keempat, pertimbangan mata uang asing. Contoh kasus perpajakan internasional, yaitu perhitungan kredit pajak luar negeri sebagai berikut. Diketahui penghasilan luar negeri dengan laba di negara Jerman sejumlah 2 miliar, di negara Singapura sejumlah 2 miliar 500 juta, dan rugi di negara Afghanistan yang dijumlah dengan penghasilan luar negeri sejumlah 4 miliar 500 juta. Untuk penghasilan dalam negeri sejumlah 4 miliar dijumlahkan dengan penghasilan neto sejumlah 8 miliar 500 juta dan PPh terutang tarif pasal 27 25% sejumlah 2 miliar 125 juta. Untuk kredit pajak PPh 24 di negara Jerman sejumlah 2 miliar dikali 2 miliar 380 juta, yaitu sebanyak 8 miliar 500 juta, sama dengan 500 juta. Untuk kredit di negara Jerman sejumlah 2 miliar dikali 40% dengan hasil 800 juta. Untuk kesimpulannya, jadi pajak yang terutang di negara Jerman adalah 500 juta dan maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan sejumlah 500 juta. Nah, untuk di negara Singapura sejumlah 2 miliar 500 juta dikali 2 miliar 380 juta sejumlah 8 miliar 500 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.